Perkenalkan, saya Liviati Kohoiria, NPM 2410103024 dari kelas K1. Dalam video ini, saya akan membagikan hasil dari wawancara dan diskusi dari kelompok 2 tentang seorang pemimpin yang memiliki nilai dan keteladanan yang luar biasa. Kelompok kami mewawancarai Bapak Sunarto. Beliau adalah pemilik bengkel las rezeki baru di Kota Magelang. Melalui wawancara langsung dengan beliau, kami banyak belajar tentang arti kepemimpinan masa depan. Bapak Sunarto memulai usaha bengkelnya sejak tahun 2014. Awalnya, beliau tidak memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian teknis dalam bidang pengelasan. Namun, saat pembangunan Pasar Rejo Winangun tengah berlangsung, kebutuhan akan pintu besi, trellis, dan rolling door sangat tinggi. Melihat peluang tersebut, beliau memberanikan diri untuk terjun langsung ke dunia pengelasan. Ia belajar secara mandiri dan bertahap, membangun usahanya dari nol. Dengan modal yang kecil, semangat yang besar, dan kerja keras yang konsisten, usahanya kini berkembang menjadi bengkel las besar yang tetap eksis dan bersaing selama lebih dari 1 dekade. Yang membuat usaha tersebut tetap bertahan adalah karena kepemimpinan beliau yang bijak, terbuka, dan membangun rasa kebersamaan. Bapak Sunarto memiliki pandangan yang sederhana, tetapi sangat mendalam tentang arti kepemimpinan. Menurutnya, seorang pemimpin bukan hanya orang yang memberikan perintah, melainkan sosok yang mampu mengayomi, menjadi teladan, dan memberikan ruang tumbuh bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam mengelola timnya, beliau menerapkan gaya kepemimpinan transformasional. Gaya ini tercermin dalam sikap beliau yang terbuka, musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan penghargaan terhadap masukan dari karyawan Beliau bahkan melibatkan para pekerja dalam menentukan desain, ukuran, hingga teknik produksinya. Komunikasi dua arah menjadi prinsip utamanya. Beliau percaya bahwa ketika semua orang merasa didengar dan dihargai, maka semangat kerja akan tumbuh dengan sendirinya. Beberapa nilai penting yang selalu dijunjung tinggi oleh Bapak Sunarto adalah 1. Kejujuran, 2. Tanggung jawab, dan 3. Kerjasama. Bapak Sunarto juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersifat kekeluargaan, tetapi tetap bersifat profesional. Karyawan tidak diperlakukan sebagai bawahan, tetapi sebagai mitra dalam usaha beliau. Ketika terjadi kesalahan dalam produksi, beliau tidak menyalahkan, tetapi menjadikan itu semua sebagai bahan evaluasi bersama. Hal tersebut membangun rasa aman, kepercayaan, dan loyalitas bagi para pekerjanya. Menjalankan usaha di bidang pengelasan bukan hal yang mudah, apalagi di tengah dinamika ekonomi dan fluktuasi harga bahan baku. Namun, kepemimpinan Bapak Sunarto yang fleksibel dan adaptif membuat bengkel tetap bertahan, bahkan berkembang pesat. Beliau juga belajar dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari tokoh-tokoh konstruksi yang lebih berpengalaman dari beliau. Dari mereka, Bapak Sunarto belajar tentang pentingnya kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Dalam berbagai tantangan yang dihadapi Bapak Sunarto tetap memegang prinsipnya, yaitu menjaga hubungan yang sehat dengan karyawan dan pelanggan adalah fondasi utama bagi keberlangsungan usahanya. Melalui kisah ini, kita bisa memahami bahwa pemimpin masa depan tidak selalu identik dengan gelar yang tinggi dan jabatan yang besar. Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang mampu menjadi teladan dalam sikap dan perbuatan, membuka ruang partisipasi dan musyawarah, mengembangkan potensi orang lain, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam setiap tindakan. Bapak Sunarto adalah contoh nyata bahwa pemimpin masa depan bisa tumbuh dari mana saja, bahkan dari sebuah bengkel sederhana di sudut kota Magelang. Yang terpenting adalah sikap karakter, konsistensinya, dan keberanian untuk belajar dan memimpin dengan hati. Dari wawancara kami, Bapak Sunarto memberikan pesan khususnya untuk generasi muda. Pesan tersebut adalah jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya, karena keberhasilan itu bukan soal pintar atau kaya, tetapi karakter. Pesan ini sangat relevan tentang
dengan tantangan kepemimpinan masa kini yang tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan, tetapi juga harus dilandasi integrasi dan empati. Dengan demikian, itu adalah hasil wawancara kelompok kami tentang Bapak Sunarto. Semoga hasil tersebut bisa membuka mata kita bahwa pemimpin masa depan harus dimulai dari sekarang. Terima kasih.